Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali. Ini hari Ahad. Nih cerah sekali nih akhir pekan. Matahari bersinar terang tuh, ada kehijauan di belakangnya Bung Rocky. Gimana Bung Rocky? Suasananya segar? Ya, segar nih. Saya lagi nonton sebuah TV yang baru dibuat sebulan lalu. Namanya Sentul TV. Itu dia dia mewawancara karyawannya sendiri untuk mengolok-olok rakyat di Bojongkoneng. Ya. Dan tiba-tiba ada rakyat Bojongkoneng curiga kok ini TV baru dibuat sekarang, dan yang diwawancara adalah karyawannya sendiri itu. Saya dapat beritanya begitu tuh. Ya. Dan saya kira ini TV-nya sama dengan Cokro TV itu. Jadi dia 11-12 gitu. Karena Cokro TV kelihatannya dibayar oleh Sentul City untuk memberitakan hal-hal palsu. Dan semacam Cokro TV ini kan memang dia nggak pro rakyat, karena dia pro Sentul City untuk menggusur rakyat. Jadi ya udah, kita anggap aja ini TV abal-abal lah. Oke, ini karena hari libur, saya usul kita ngomongnya jangan terlalu serius gitu. Yes. Topiknya boleh serius. Aja. Ya, topiknya boleh serius, tetapi pembahasannya dengan gaya politainment. Nah, tadi lucu, saya memang lihat juga itu Sentul TV tadi itu saya lihat baru dibuat tanggal 10 Agustus, belum 10 Agustus bulan lalu ya, 10 Agustus 2021. Itu kalau kita lihat dari datanya seperti itu. Tapi saran saya, ini Anda cukup tahu saja, jangan ditonton, jangan di-subscribe. Karena ini adalah bagian dari media yang dibangun untuk memusuhi rakyat, setidaknya rakyat di Bojongkoneng. Tapi secara umum ini juga akan memusuhi akal sehat dari seluruh rakyat kita. Jadi jangan ditonton gitu ya. Cukup tahu saja ini apanya linknya, tapi kalau semakin banyak yang nonton dia semakin senang nanti. Ya, tutup telinga lah. Kalau di YouTube beda Bung Rocky, karena begitu klik ya berarti udah ada yang nonton. Jadi jangan tutup mata kalau dalam kasus ini. Oke, kita tutup akal terhadap mereka. Ya. Nah, karena tadi janjinya kita lucu-lucu, ini ada peristiwa yang menarik. Saya lagi telusuri, kalau ada videonya ini pasti bakal lucu. Bung Rocky ingat ya, ada peternak di Blitar yang membentangkan poster pada waktu Pak Jokowi berkunjung ke sana dan ditangkap polisi. Masih ingat ya? Ya, yang minta harga apa diturunkan, harga pakan apa? Ya, harga diturunkan. Namanya Pak Suroto. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Presiden Jokowi mengundang paguyuban peternak. Ini saya kira ini bagian dari strategi komunikasi. Ya baguslah. Dan kemudian Pak Surotonya ikut diundang juga. Nah, ini kan menarik. Kemudian muncul juga di Instagramnya Istana tentang seolah-olah nggak sengaja gitu. Jadi Suroto ikut ke sana. Tetapi dan waktu itu dijanjikan kan harga pakan ternak itu terutama jagung akan turun. Nah kemarin ini saya kutip dari Kompas ini. Kompas itu mendapat kiriman video di situ tapi saya lihat videonya bagaimana Suroto digeruduk oleh emak-emak anggota peternak ayam nih. Ini emak-emak tahu sendiri Bung Rocky kalau marah ada yang sampai berkaca pinggang dan sebagainya. Dialognya ternyata terjadi bahwa setelah sepekan Suroto pulang dari istana, harga jagung bukannya malah turun malah naik. Ini kan saya kira ini satire abis ini Bung Rocky. Itu kalau kata peribahasa, menepuk air di dulang, tepercik muka mukidi. Begitu kira-kira. Lalu ada bagian yang paradoks sebetulnya tuh. Walaupun kita lagi bercanda, tapi kita tahu bahwa ada sesuatu yang nggak bisa dikontrol, yaitu pasar. Dan itu berarti tidak efektif. Pak Jokowi udah berupaya keras untuk kasih sinyal bertemu dengan peternak, tapi justru produsen jagung atau produser jagung bilang nggak ada soal nih, kita naikin aja harganya tuh. Jadi sama seperti soal isu-isu yang lain, membalikkan isu itu susah setengah mati karena ini soal trust, kepercayaan. Kalau misalnya para pabrikan pakan ternak ini percaya bahwa Pak Jokowi punya niat yang tulus untuk membela petani, maka tentu dengan senang hati, ada semacam di luar kalkulasi pasar, mengerti bahwa ada kebutuhan pangan. Tapi di banyak tempat sekarang kan petani itu justru juga lagi marah karena tanah-tanahnya diserobot. Di Tangerang itu
sampai sekarang saya terus dapat informasi bagaimana tanah petani yang tinggal sejengkal itu beberapa hektar ditinggalkan oleh ayahnya, oleh orang tuanya, itu diambil oleh pengembang. Dan pengembang namanya itu juga tuh, menguasai 400 hektar yang sebetulnya nggak boleh tuh. Jadi soal-soal semacam itu yang bikin kontras sebetulnya. Pak Jokowi berupaya untuk bertemu dengan mereka yang terlibat di dalam soal-soal kenaikan harga, tapi tidak berefek. Jadi itu yang menunjukkan bahwa legitimasi presiden sebetulnya udah drop habis tuh. Nggak ada lagi orang yang menghormati presiden dalam upaya menegakkan keadilan sosial. Ya. Kan begini nih ya, kalau kita lihat niatnya Pak Jokowi kemarin, ini supaya kita jangan dibilang bahwa kritik terus gitu. Dan niatnya Pak Jokowi itu kan sebenarnya bagus, apalagi dalam pertemuan itu kan juga Pak Jokowi juga pernah mengingatkan Kapolri untuk orang-orang yang buat mural, orang-orang yang protes itu nggak langsung ditangkap gitu kan. Nah tapi terus yang menyari ini tadi harga jagung gitu. Karena ternyata ini kalau saya baca ini ya, ini saya bacakan saja nih beritanya ini. Bagaimana kewalahannya Pak Suroto itu menghadapi emak-emak yang marah. Saya sih bisa membayangkan lah emak-emak itu yang marah itu nih dalam bahasa Jawa, tetapi saya terjemahkan gini bahasanya. Ini loh Pak, saya sudah tidak bisa bernafas. Masa beli jagung 6.200? Janjinya Pak Jokowi itu bagaimana? Ujar emak-emak itu. Dan itu kemudian Suroto ini coba menjelaskan, tapi seperti biasa emak-emak jadi rame sekali. Dan kemudian dia cuma bilang begini, dados sabar mawon Bu, jadi sabar saja ya Bu. kata Suroto. Dan kemudian ada ibu-ibu jawab, sabar sampai kapan? Nah pertanyaan saya kan, oke lah kalau Anda tadi bilang bahwa itu niat baik dari para pedagang atau biasanya ini penimbun pakan begini ya, penguasa pakan. Tapi kan Pak Jokowi ini kan presiden nomor 1, dia orang yang punya kuasa, gampang kan bisa memerintahkan ini. Kalau selama ini kan bagaimanapun pemerintah itu punya alat pemaksa, Bung Rocky. Iya, itu pasar bereaksi sebetulnya, dan pasar menganggap wah itu omong kosong, ketemu presiden juga nggak ada efeknya. Jadi emang ini kasihan Pak Suroto, dia berupaya untuk mewakili suara rakyat, tetapi sebentar. Saya stop dulu. Anda kasihan Pak Suroto atau kasihan Pak Jokowi? Karena ini kan instruksi Pak Jokowi. Pak Suroto kasihan karena dihajar emak-emak tuh. Saya kasihan pada Pak Suroto karena urusannya dengan emak-emak. Saya kasihan pada Pak Jokowi karena produsen pakan ternak itu tidak mau tunduk pada bahasa tubuh Pak Jokowi. Pak Jokowi tentu nggak bisa perintah pasar gitu, karena itu ada hukum ekonomi. Tetapi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Suroto harusnya menimbulkan empati pada penimbun atau spekulan jagung itu. Jagung ya. Betul. Tapi spekulan jagung juga kan homo economicus. Dia menganggap ini kesempatan untuk menaikkan harga. Lain kalau dia dapat subsidi atau segala macam diajarin oleh BPIP tentang Pancasila, itu artinya Pancasila nggak nyampe juga di para penimbun pakan ternak ini. Sehingga dianggap ya mau suka-suka deh mau ketemu presiden, tapi kami spekulan, kami akan terus cari untung dari keadaan yang paling sulit sekalipun. Dan di ujungnya pasti adalah rakyat yang harus menanggung beban kenaikan harga pakan ternak dan akibatnya pada konsumsi yang lain. Itu siklusnya begitu. Dan di ujungnya nanti akan ada surveyor untuk memperlihatkan bahwa memang legitimasi Pak Jokowi udah turun, sehingga tukang jagung pun nggak peduli dengan himbauan Pak Jokowi. Nah, itu poin saya. Ini ada, jadi kalau ini maafkan saya kalau kemudian jadi rada serius lagi karena tadi janjinya santai begitu ya. Masih itu santai. ada soalnya masih santai ya. Yeah. Ini ada soal yang serius. Saya tadi maksud saya itu yang saya ingin tanya kepada Das. Ini ada soal yang serius ya, kalau para pedagang jagung saja itu sudah tidak lagi mengindahkan imbauan dari Pak Jokowi, itu apalagi pengembang besar atau pengusaha lahan besar yang kita tahu ini mereka ini adalah konglomerasi, dan konglomerasi ini kan kalau dalam dalam pilkada, dalam pilpres dan sebagainya ini punya peran paling penting ini dalam menyumbang untuk dana-dana pemilu. Itu yang sebetulnya underlying assumption yang sedang diriset oleh saudara Iwan Sumule. Prodem menganggap bahwa ini tokoh-tokoh besar termasuk Gubernur Jawa Barat itu kalau nggak mau ketemu berarti ada sesuatu nih, istilah mereka masuk angin nggak, Kang Ridwan, kenapa nggak mau ketemu dengan Prodem? Kan ini wilayahnya
Gubernur Jawa Barat soal pemberian izin pada Sentul City itu. Jadi memang akhirnya kita mesti lihat ada kecerdasan publik untuk melihat koneksi-koneksi yang tadinya nggak terlihat, lalu dibuka karena banyak protes tanah. Jadi betul dari soal jagung sampai soal tanah itu pasti ada koneksi ekonomi politik tuh. Nah itu yang sebetulnya harus dibuka. Yang biasa orang sebut ini ada soal struktural di belakang itu. Jadi kita mulai dengan menganggap bahwa ada pemulihan akal sehat karena ketidakadilan makin kasat mata. Itu intinya sebetulnya. Jadi kalau ada demo-demo ya udah polisi nggak usah kan Kapolri udah bilang biarkan aja demo, jangan halang-halangi. Ini polisi Jawa Barat justru terlalu peka terhadap kalau pakai nama pro-demokrasi. Lalu berarti akan ada kerusuhan. Justru karena demokratis, maka Iwan Sumule tidak mungkin melakukan kerusuhan. Dia datang baik-baik untuk ketemu Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil punya otoritas terhadap pemberian izin di Sentul City dan di tempat-tempat lain di Jawa Barat. Jadi menimbulkan kecurigaan kenapa Ridwan Kamil tahu bahwa Iwan Sumule akan datang, justru suruh polisi untuk menahan Iwan Sumule. Walaupun nanti Kang Ridwan tentu bilang, enggak, saya enggak suruh. Iya, tapi Kang Ridwan tahu Iwan akan datang. Mestinya dia yang sambut. Kan begitu peradaban demokrasinya tuh. Ya. Ini kan menunjukkan betapa ketika berhadapan dengan para pengembang, itu para penguasa, itu baik di lokal maupun di tingkat pusat, itu benar-benar nggak berdaya ya. Dengan catatan lagi tadi dengan jagung, dengan penimbun jagung pun nggak berdaya juga ternyata sekarang ini lebih parah lagi situasinya. Itu betul sekali. Jadi oligarki akhirnya betul-betul jadi urat nadi kekuasaan tuh. Dan kita mau putusin urat nadi itu supaya kita bisa pindahin aliran darah segar nggak melalui urat nadi oligarki. Kan demokrasi harus cari kapiler untuk tiba di jantung. Jadi pemburu kapiler ini yang sedang diupayakan oleh Iwan Sumule, Prodem, Adi Masardi juga lakukan hal yang sama. Nah, saya dapat banyak surat akhirnya dari surat artinya dokumen dari warga Bojongkoneng yang menunjukkan bahwa memang Sentul City ini diduga keras memalsukan HGB itu. Karena keadaan lapangan kan diketahui oleh petinggi-petinggi adat di sini. Dan mereka ternyata mereka rapi menyimpan arsip dari zaman dulu tuh. Jadi ada banyak arsip yang dikirimkan ke saya, tentu fotokopinya tuh ada di WA grupnya. Dan itu semua saya serahkan pada Haris Asrar karena satu Indonesia juga mengirimkan banyak file ke Haris Asrar. Ya. Ini jadi apapun kasus Anda ini jadi semacam blessing gitu ya, blessing in disguise gitu ya, karena kemudian sekarang membuka persoalan yang sangat serius, yakni persoalan reformasi agraria kita. Dan kemarin kan kita sebut misalnya Anda tadi menyebut dari berbagai daerah ada laporan yang kemarin yang juga menjadi viral kan, adanya jenderal di Manado yang mengirim surat ke Kapolri dengan tulisan tangan. Saya mesti meralat sedikit, namanya itu bukan Tilaar ternyata Bung Rocky Gerung, itu namanya Brigjen Junior Tumilaar. Nah saya nggak tahu nih Tilaar sama Tumilaar sama atau beda ini? Oh ya itu Manado kadangkala mirip-mirip ya, pasti itu satu rumpun ya. Tilaar, Tumilaar, ada gerung, gerungan, ya begitu-begitulah cara orang Manado menyisip-nyisipkan kata tambahan. Mungkin begitu istilahnya zaman dulu. Oke. Itu sudah diperbaiki ya, sudah diralat karena ini nama seseorang nggak boleh salah. Nah, yang saya karena tadi saya janji nggak terlalu serius, ini ada soal yang nggak serius tapi serius juga yang disampaikan justru oleh Pak Mahfud MD sendiri, Menko Polhukam. Ini menurut saya menarik karena Pak Mahfud MD mencuit ini ada Profesor Imam Prasojo, ternyata dia itu diangkat menjadi penasihat cyber pungli, tim cyber pungli. Saber bukan cyber, saber itu apa ya, saber pokoknya itu saber dan berangus mungkin ya singkatannya. Lucunya ini kaitannya dengan tanah juga, dia membeli tanah di kawasan Bogor dan dia kemudian sedang memagar itu dia dipungli oleh preman juga. Jadi sebuah ironi, dan yang lebih ironi ini yang mencuitnya Pak Mahfud MD gitu. Ini kalau Pak Mahfud yang bikin cuitan itu mendua tuh, antara ngeledek atau putus asa tuh. Jadi negara pun akhirnya tidak mampu lagi untuk menghalangi proses-proses pungli ini.
Dan itu membuktikan bahwa korporasi besar pasti lebih dari itu cara dia getok orang, cara dia pungli atau cara dia memalsukan dokumen. Nah ini yang sebetulnya yang sedang diwaspadai, bahwa bahkan mereka yang sebetulnya dilindungi undang-undang, Imam Prasojo pasti dilindungi undang-undang, itu diterabas saja sama mereka yang disuruh untuk jadi preman itu. Dan sebetulnya bukan cuma di situ, itu preman yang terbuka karena dia cari makan, gak ada soal tuh. Tapi ada preman di media massa yang memanfaatkan isu ini untuk tukar tambah duit itu. Yang di TV-TV itu. Saya selalu dapat pertanyaan, apakah Cokro TV ini adalah preman cyber dari Sentul City? Kenapa itu Cokro TV itu menghajar terus rakyat? Menghajar, kalau saya dihajar udah biasa lah itu. Tapi ini dia nggak ngerti kasusnya, tapi tiba-tiba setiap hari ada aja berita dengan geng mereka itu untuk melecehkan perampasan lahan oleh Sentul City. Jadi mereka dianggap sebagai preman cyber dari Sentul City itu. Ya. Sorry, saya mesti saudara Ade Armando yang menguasai redaksi Cokro TV jadi preman cyber dari Sentul City. Saya terangkan ini supaya mereka mengerti bahwa rakyat Bojongkoneng juga memantau mereka tuh. Ini sebetulnya buat keterbukaan publik. Jadi saya kasih masukan loh buat Cokro TV supaya nggak jadi Corok TV itu. Oke, Bung Rocky. Jadi saya kira seperti janji kita tadi, ini kita mesti kasih semacam catatan kaki bahwa ini meskipun soal-soal ini meskipun kita tertawa-tawa, kita membahasnya dengan lucu karena ini banyak ironi, tapi ini soal serius ya. Karena satu tadi ada persoalan tanah yang itu ternyata sudah menjadi persoalan nasional yang harus ini pemerintah harus segera ambil langkah-langkah yang serius. Kedua, ini soal kredibilitas Pak Jokowi. Ini jadi bagaimana Pak Jokowi ternyata tidak berdaya menghadapi para spekulan jagung. Ini serius. Jadi ini rekomendasi nih. Sekali-kali kita berikan rekomendasi ya. Rekomendasi kita soal pertahanan, rekomendasi kita soal legitimasi Pak Jokowi, dan yang ketiga tadi yang sangat serius kita juga advokasi kepada masyarakat. Ini ada media-media yang ternyata ini justru padahal mereka ini kita tahu adalah para kelompok-kelompok intelektual. Kemarin kan kita singgung ada namanya Mas Gunawan Muhammad ya yang mengomentari bahwa itu juga bukan bencana nasional gitu. Nah ini juga soal serius bagaimana mungkin gitu. Sekali lagi kalau saya senang ini membuat karena kebencian pada suatu kelompok membuat mereka jadi tidak adil. Saya tahu pasti mereka ngerti banget bisa membedakan mana yang kepentingan rakyat banyak dan mana kepentingan kekuasaan yang bersifat sementara. Tapi karena ketidaksukaan mereka kepada Anda, ketidaksukaan mereka kepada oposisi atau kebencian mereka, jadi mereka bersikap tidak adil jadinya. Saya tetap berteman baik dengan mereka, saya nggak punya persoalan. Jadi saya bingung kenapa mereka tiba-tiba membenci gitu kan. Tapi saya mungkin bisa menduga-duga karena mereka ada di dalam keadaan yang tidak bisa memutuskan itu. Situasi antara keluar dari oligarki, tapi takut pada masyarakat akan tolak. Jadi dia terombang-ambing di situ tuh, Pak Gunawan Muhammad, teman-teman di Cokro TV. Juga ada dalam situasi yang sama, dilema etis antara berhenti jadi penjilat dan balik menjadi pengkritik. Itu kan berat banget kan, dari penjilat jadi pengkritik kan. Padahal ada situasi antara sebetulnya, ya diam aja dulu, nanti pelan-pelan jadi pengkritik lagi. Gitu. Jadi saya nggak bisa himbau, karena saya anggap bahwa nggak ada gunanya himbauan. Biarkan mereka tumbuh bersama dengan problemnya sendiri. Dan kita membantu mereka untuk pulih kembali bahwa demokrasi ini harus diselamatkan. Dan itu lebih penting, bahwa hak-hak tanah atas rakyat, hak rakyat atas tanah di seluruh Indonesia itu yang harus diutamakan tuh. Bukan sekedar nyari sensasi dengan media lalu nanti dapat kiriman cek atau transferan dari Sentul City, kan itu buruk kan. Jadi sebetulnya itu yang hendak kita pulihkan, itu etika di dalam bermedia massa itu. Apalagi mereka adalah tokoh-tokoh pers, akademisi yang tahu bahwa impact dari pemberitaan dia itu pada akhirnya akan berbalik untuk menerkam dia tuh. Karena dianggap kebencian mendahului kecerdasan. Itu bahayanya tuh kalau kebencian mendahului kecerdasan. Ya kan. Dan sebenarnya kan namanya value itu tidak akan pernah berubah ya. Apakah Anda di dalam kekuasaan atau Anda di luar kekuasaan. Harusnya gitu kalau kita memegang teguh sebuah value gitu. Karena itu kemanapun value-nya itu harus tetap sama gitu. Meskipun mereka berada di dalam pemerintahan, harusnya
mereka justru menjadi semacam kelompok-kelompok yang mencerahkan, kelompok-kelompok akal sehat di tengah mereka-mereka semua yang dibutakan matanya, ditulikan telinganya karena kekuasaan. Ya itu intinya tuh kan, apa sih artinya uang segepok kalau value-nya hilang itu kan. Jadi saya tetap melihat ini teman-teman yang pendapatnya akhirnya dibutakan oleh pendapatan mereka. Jadi ini terlalu menarik ini Anda, diksi Anda ini. Oke, Bung Rocky ya. Jadi pendapat bisa dibutakan oleh pendapatan. Oke, Bung Rocky, selamat menikmati hari libur. Salam kecerdasan, salam pendapat, bukan salam pendapatan.